Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathun Nizar dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dua materi. Nah, untuk materi yang pertama adalah konsep dasar ERP atau Enterprise Resource Planning. Dan materi yang kedua adalah fungsi dan proses bisnis. Nah, untuk penjelasannya, mari kita bahas sekarang. Nah, kita sekarang akan menjelaskan tentang ERP. Nah, apa itu ERP? ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya informasi dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Sistem ERP didasarkan pada database pada umumnya dan rancangan perangkat lunak modular. Ini ada pengertian yang kedua. ERP merupakan software yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi setiap perusahaan ke dalam satu sistem komputer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan, baik dari departemen penjualan, HRD, produksi, atau keuangan. Langsung saja lanjut pengertian-pengertian. Nah, ini adalah tujuan dan peranan dalam organisasi. Tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. ERP merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk yang pertama otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Yang kedua, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang real time. Yang keempat, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Nah, ini adalah konsep dasar ERP. Gambarnya seperti ini. Nah, terus lanjut. Nah, ini adalah evolusi sistem ERP. Tahapan evolusi ERP. Tahap yang pertama adalah material requirement planning, merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Tahap yang kedua, close up MRP, merupakan sederetan fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP. Terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah, prioritas, dan adanya rencana yang dapat diubah dan atau diganti jika diperlukan. Tahap yang ketiga adalah manufacturing research planning atau MRP, merupakan pengembangan dari closed loop MRP yang ditambahkan 3 elemen, yaitu perencanaan penjualan dan operasi, antarmuka keuangan, dan simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Tahap selanjutnya yaitu tahap keempat, Enterprise Resource Planning ERP, merupakan perluasan dari MRP kedua, yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis, diantaranya integrasi keuangan, rantai pasok, dan meliputi lintas batas fungsi organisasi dan juga perusahaan dengan dilakukan secara mudah. Tahap yang kelima yakni extended ERP atau ERP yang kedua, merupakan perkembangan dari ERP yang diluncurkan tahun 2000 serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Ini adalah integrasi ERP dalam organisasi. Ini yang sebelum ERP. Nah, ini yang setelahnya ERP integrated. Ini adalah modul ERP. Manufacturing, yang pertama manufacturing, supply chain management, financial, project, human resource, customer relation management, data warehouse, access control, dan customization. Ini ada implementasi ERP. Implementasi sistem ERP tergantung pada ukuran bisnis, ruang lingkup, dan perubahan dan peran serta pelangganan. Perusahaan membantu jasa konsultasi, kostumisasi, jasa pendukung. Ketiga, migrasi data adalah salah satu aktivitas terpenting dalam menentukan kesuksesan dari implementasi ERP. Sayangnya, migrasi data merupakan aktivitas terakhir sebelum fase produksi. Nah, itulah tadi sedikit tentang ERP. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fungsi dan proses bisnis. Proses bisnis adalah proses di mana suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu.
Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri, tetapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari subprosesnya. Analisis proses bisnis umumnya melibatkan pemetaan proses dan subproses di dalamnya hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan. Nah, ini adalah karakteristik proses bisnis. Beberapa karakteristik umum yang dianggap harus dimiliki suatu proses bisnis adalah yang pertama adalah definitif, yaitu suatu proses bisnis harus memiliki batas masukan serta keluaran yang jelas. Yang kedua, urutan. Suatu proses bisnis harus terdiri dari aktivitas yang berurut sesuai waktu dan ruang. Yang ketiga, pelanggan. Suatu proses bisnis harus mempunyai penerima hasil proses. Yang keempat, nilai tambah. Transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerimanya. Yang kelima, keterkaitan. Suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi. Yang keenam, fungsi silang. Suatu proses umumnya, walaupun tidak harus mencakup beberapa fungsi. Nah, ini adalah tipe proses-proses bisnis. Terdapat 3 jenis proses bisnis. Yang pertama adalah proses manajemen, yakni proses yang mengendalikan operasional dari sebuah sistem. Contohnya semisal manajemen strategis. Yang kedua, proses operasional, yakni proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama. Contohnya semisal proses pembelian manufaktur, periklanan, dan pemasaran dan juga penjualan. Yang ketiga adalah proses pendukung, yakni proses yang mendukung proses inti. Contohnya semisal akunting, rekrutmen, dan proses bantuan. Ini adalah area fungsional proses bisnis. Yang pertama adalah marketing and sales, pemasaran dan penjualan. Yang kedua adalah supply chain management atau SCM, manajemen rantai persediaan. Yang ketiga adalah accounting and finance, akuntansi dan keuangan. Yang keempat adalah human resource. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah marketing and sales, pemasaran dan penjualan. Fungsi dari pemasaran dan penjualan yaitu pemasukan produk, penentuan harga, mempromosikan produk pada customer, dan membantu pembuatan pemikiran penjualan serta membuat iklan yang menarik untuk suatu produk yang dipasarkan. Yang selanjutnya yaitu supply chain management atau SCM, manajemen rantai persediaan. Fungsi dari manajemen rangkaian persediaan yaitu pembelian bahan material atau purchasing yang terus-menerus, menentukan rencana pembiayaan, dan menjadwalkan suatu pembuatan produk. Yang ketiga yaitu accounting dan finance, akuntansi dan keuangan. Fungsi dari akuntansi dan keuangan yaitu mencatat data mentah mengenai transaksi pembelian bahan material, upah atau gaji, dan penerimaan kas dari customer. Yang terakhir adalah human resource. Kadang-kadang suatu bisnis membutuhkan tenaga kerja pendukung untuk marketing dan sales supply chain management, di mana suatu bisnis harus merekrut, menilai, dan mengganti tenaga kerja. Jadi human resource lah yang memegang permasalahan tersebut. Nah. Sekian presentasi dari saya. Ada salah atau lebihnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.